Lho kula ngene nate melarat. Kula nu ngrasakno tenan. Zaman kula niku duwe kakak wakil bupati. Niku ngrumat santri sarang memiliki sekitar 15 atau 10. Niku kan nak kula dadi wangsul kan nyilah mobil. Tak itu, nyilah mobil bensine 300.000. Bayari supir 200.000, 500.000 tak akali. Nak niat ape ora nyilah mobil kae dhewe 500.000 wae. Kira-kira nggo mobil entek pira? Lah maksud piye? 500.000 tak go mangkani santriku cukup setengah tahun. Aku numpak mobil mau enakku awakku tok. Artinya sebetulnya bisa ulama ijtihad sedikit saja. Akhirnya ya sering begitu. 500.000 yang andikan saya nuruti nafsu gue nyewa mobil karena saya sedikit tirakat saja gelem ngebis. Nggih, sedikit tirakat saja gelem ngebis itu bisa dipakai santri. Itu contoh kecil, betapa mudahnya kita saat mau sedikit saja tirakat. Yang nak kiri tirakat kan, ya mbak, aku ranyi di sop-sop boleh tu. Dan aku tersinggung urusmu. Harus dilatih. To'amul wahid, yakin apa? Aku wong alim, mestinya kita anut aku, juga aku bodek anut. Kan omongan sing bener tuh. Di satu sisi kedarane aku wong alim, artinya pantas dinut. Di sisi yang lain karepem aku sing anut. Maksudnya gue iya. Nah sekarang mau ngalim, gue siapa anut? Apa gue darahnya aku bodoh ya, jadi kira wajib anut. Darahnya bodoh, pradoso gede ya. Masyarakat kita ini kan lucu ya. Di satu sisi kiai diletakkan di posisi tertinggi, udah ke wong alim ulama. Di sisi yang lain ketika nerapno teori keulamaan ya, diprotes. Dari kiai ra umum. Lu sing waras sing kiai ini tak masyarakat. Wong aku lho tak omongi terus terang, gak ngono kowe jare-darani Gus Bak iku ngalim. Saiki kan nerapno kengaliman ku mbok pro. Lah nek kadung padha-padha protes ki darane aku bodoh wae, dadi kira wajib anu. Gampang dong. Menengah ya. Bagus anut tegus ya wis nak anut ngene iki, gelem ngene iki ya. Dan ini penting saya sampaikan, gitu. Karena kita ini punya masalah krisis betul. Betapa krisis energi ini dimulai karena yang kaya jadi beban negara, yang miskin ya jadi beban negara. Tekan wis sugih lho jadi beban apa? Negara. Entar ngamen. Wis sugih wis jadi beban apa? Negara. Yang miskin juga jadi beban negara. Cobalah kita berlatih dari peristiwa ini. Kan sakit tuh, misalnya sampean mondok ning pondok kepengin ngaji mbek kiai. Tak pikir beras 10 kilo, mbak ngombe sak gelas kan ya cukup sama. Cuma biaya tinggi karena kamu punya selera, kak seleranya orang kaya. Ngopi ya kebutuhan, rokok kebutuhan, marung kebutuhan. Tak saiki ya pacaran apa kebutuhan. Hitung kabeh pancen bangkrut negara ya apa. Nah ini jadi pelajaran betul ya. Betapa kita jangan naik. Ya jangan apa? Naik. Wis dadi wong melarat tuh sing apik, melarat sing sopan. Mau ngadil kulo, ini wonten takdir, paham ya? Artinya kan gak banding. Dalam peristiwa perang ini, Sayyidina Utsman menyumbangkan 300 unta. Itu mbok bayangno 300 unta itu nak cara sampeyan. Kira-kira rumusnya mesti sing 5 mbok sebelah digo mah. Dibalik para sahabat sing ngemut kurma sitok, ana unta 300. Tapi karena yang miskin nggak menjadi beban negara, maka ini semua bisa dienggo peralatan perang, nggo kecukupan perang. Ini sama seperti itu. Kulo nu ngrasakno tenan. Kulo nu saiki dadi tokoh ngrasakno tenan. Kulo nu sering mucal teng sarang ngoten standar mas saya kan disuguhi dihormati. Mbak niku ngeten tok mau sudah ngirit. Jong aku nak rene ora usah kei kopi. Dajate jenengan yo bae kowe. Maksudnya sepundi? Aku kan ngopi kelar, nah kowe kan gak kelar utang-utang. Iku wis nyelesaikno jatah ngopi cocok Gus. Lho, kula nu kiai urane disenengi. Mergo kula nu ora pati repot, urip ora pati. Kula mulang ning ndi-ndi ora pati repot. Dadi panitia lah kan ora pati repot. Mangane ora pati akeh, terus selerane rendah kan. Kadang wong kan dadi kiai kan kudu dicucup, disambut, disadroi, waduh ngrameni tok gontangan macam-macam. Tolak al-badru alena, sing badru sapa sing alena ya napa. Oh, penak cukup dadi tolak al-badru napa. Sing badru ya sapa sing alena ya apa. Sak rohku badru Kanjeng Nabi alena sahabatan. Iki sak rohku.
Mbok ana ajaran anyar. Oh, tadi kritik. Enggak apa-apa. Lu ngaji jujur betul. Artinya apa? Dari kesederhanaan seorang pemimpin itu akan melahirkan rezeki banyak. Sebab itu Nabi Dawud hadis sahih, ta'amul wahid yakfi isnain, wa ta'amus isnaini yakfi arba'atan wa hakadha. Kalau seorang tokoh itu gelem ngirit, itu ta'amul wahid yakfi isnain. Lho nggih to, misale kados kula. Kula niku gaji saya kerja itu hanya berapa? Aku untuk resiko salam tempel hanya berapa? Gara-gara seleraku rendah, mangan sak kadare. Apa-apa sak kadare. Iso nyukupi candal. Tapi nek kene dhewe ragus. Sale salam templek receh wae kepingine di mobil Mercy. Salam templek pas-pasan gaji pas-pasan ning PEN TV yo parah. Bola omahe keramik sing larang. Kok nyukupi candal, ndekne dhewe sing gragas kan yo ora barbar. Itu ora to amul wahid yakfi isnen, tapi to amul wahid ya tahriku. Alfan dijate wong sitok ngentekno wong wong. Mestinya pemimpin tuh jate wong sitok sumrambah ning wong akeh. Ora kok jate wong akeh dintekno wong sitok. Kan bisa juga loh. Coba sampean kalau jadi kula ngritik awak kula piyambak. Kalau seorang sudah disebut kiai kados kula lah, kula dianggap ngalim, dianggap syekh. Wah niku nak nuruti. Minimal wong nyugahi kula niku jeruk minimal 10. Mosok kiai disuguhi sitok. Mereka ya ngerti sing di omah nang kok sing ditekno mok sitok, tapi tetap 10. Engko anggur misalnya sak piring. Coba kalau kiainya ada ragus, artinya ya standar saja makan satu. Kelebihannya bisa dipakai orang lain. Nggih betul. Tapi nak kiai ini dewi dojan kan repot. Tinggal itu. Mboten iki cerita. Betapa kecuali kiai ini rugi kelar tuku. Wajib digawakno mulai. Artinya terus sing di rumah monggo kagak ana jenengan. Loh itu mustasna kan itu mustasna. Artinya yang didhawuhkan Nabi itu realistis. So'amul wahid yakin apa? Isna. Itu harus kita terapkan, dilatih, dimulai dari diri kita apa? Sendiri. Lho kula niku sering jajal nggih. Kula niku kan sak kere-kerene kula niku biasa sangu 50.000. Misalnya lu mau teng daerah 3 kilo, 5 kilo, kalau sangu minimal 50.000. Lu mau umbal, kalau sering lu umbal. Saya ketahui kangge kula uang yang tidak berarti. Kalau kula sakire-kire kula anggap 50.000 sithik. Tapi bagi mereka sangat berarti. Misalnya ketemu mak-mak sing marat sing rondo tak kei 5.000 bisa umbal. Kadang umbali kurang kula tambahi 5.000. Kula nu nate guys. Ada seorang janda tak kei 5.000. Lu gang sedina matur kula. Gus matur nuwun. Andai kan sehari itu ndak jenengan kasih, itu saya ndak makan hari. Padahal saya hanya ngasih uang pinten? 5. Coba kalau saya sendiri seleranya tinggi. Kepen sarungan Samarinda, Jamir Rolex. Kok nganti nyapaati 5.000, duitku dhewe kurang. Lho kecuali sampean nek sebel geder. Nek sumban misale sama kiai dadi kiai tunggal. Ya artinya tapi orang arah kita orang potongan, maksudnya orang potongan. Nggih juga butuh nekat kok. Nekat rapati sufi maksudnya akhir-akhir. Ndak betapa teorinya Nabi dulu tuh amul wahid ya apa? Wah ada dan seterusnya kata Nabi. Dan itu yang dilakukan Nabi dalam keseharian beliau. Beliau itu orang nggak kaya, tapi beliau kalau makan cukup nggak banyak. Sehingga fadulu to'amihi, sisa makanan beliau untuk sahabat. Ini ku ahli suffah. Mulanya dari Abu Hurairah, kunna nalzamu Rasulullah bifaduli to'amihi. Aku iso mondok ning Kanjeng Nabi, mergo manganku cukup sangka luyane dari Nabi. Sale Nabi dikei sak sampel wedhus, sampai Nabi makan sak kadare kemudian diberikan sinten Abu Hurairah. Bayangno munggo Nabi dhewe entek. Abu Hurairah gak kedu. Ini jenis amul wahid yakfi. Dan harus kita latih. Apa mana jok kira kulkas malah langsung mau medit. Mergo pakanan luwes di. Wah, gak ono mateno wong. Mau era kulkas malah menyemeh wong medit. Sing wis bakat medit, iku dhisik kepeksa barang ape mambu dikene wong. Saiki era kulkas barang mambu rati itu. Wah, iku mempertegas kebakilan. Ora kulkas sing medhit tambah medhit. Mergo dhisik medhit lan akhire karo ape mambu dikene tong.
tonggo. Lah saiki ora ana mam. Mane kula niku ambek kulkas yo teknologi kula rada mikir. Kula sering ditakoni bojo kula Gus mboten tumbas kulkas. Sok nak wis sugahe kenemenen, nak urung wae. Kula sering karena kadang kesulitan nggih. Ibu kula niku gak ada kulkas. Angger ndak kok anak kula nggih teng ibu kula. Toko-toko kan jagal, maksud sak bis bak ra kelar tuku napa? Kae ora potongan kiri kok rugi tak yo ora. Itu tak ilmu ni tenan jeneng kula niku. Ya sok ben amen. Sok ben nek niate candalem terutama candalem. Duwe kulkas iku ora persiapan makanan setiap saat hormat tamu ya lah. Tapi ada niate ben barang luweh di kulkas, naudzubillah min. Paham? Tak kandani ngono, candalem tak kandani. Kan usul, Gus mbok tumbas kulkas. Kan yo ora potongan ra kelar to ben koyo aku. Nek koyo rugen ra duwe kan jelas, rumusnya jelas. Rumusnya jelas. Mergo mesti perhitungane cah wedok, nggih. Ben nek ana barang bambu utawa rantek misale mangan jeruk separo rantek. Didakok napa? Kulkas. Nek ana kulkasan gelem ra gelem to nggo liwat cah cilik. Oh, ngilo jeruk. Nah, berhubung orang kulkas kan disedelik. Ono tak ilmoni, mulane kalau tadi saya ngaji ini lewat penelitian ilmiah dan pengalaman spiritual. Jadi orang asal ngomong, belum tak pikir. Dan saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Kalau kapan-kapan tuh kulkas, tapi syarat ini. Jadi mun kalau suka nih, iki duit jatah. Pokoknya setiap saat tuh kulkas gak masalah. Yang penting nyata menurut. Jadi setiap saat nak cara berpikir Anda sudah benar tuh. Gak usah pamit aku. Urusan dunia kok pamit ulama, rafe. Ulama juga bakat kulkas, wah, macam uang. Nggak artinya kalau tas ulama perhitungannya sejauh mana itu menopang sedekah atau menopang kekikiran. Karena tugas ulama adalah bagaimana menyemai orang menuju baik, meninggalkan yang jelek. Kalau perangkat kulkas masih dianggap menuju kebakilan, ya harus dilawan. Tapi kalau itu untuk istidad liduyu, artinya persiapan setiap saat ada tamu bisa nggih monggo. Saiki yo ngrayangi dhewe. Paham. Lha mboten ngaji fair. Mboten munafik lho. Engko agak potongan munafik lho. Tapi kok ora mergo terus. Mun ngene iki kula waca, ngene iki mengke kula waca sing itu tadi yang kemiskinan parah. Ini kula waca. Dalam peristiwa ini pula Sayyidina Utsman mendermakan 10.000 dirham. Memberikan 300 unta wa khamsina farusan. Tapi ewa semono ana 300 unta ana 50 jaran tidak terbersit, kemudian yang miskin ingin mengambil itu. Karena itu jatah perlengkapan Bono kula niku krasa tenan, jognya ini krasa tenan. Wong kula niku mboten purun disukani mangan pas teko ngaji, itu sudah ngirit panitia. Kula ngaji teng Bojonegoro teko deng ngaji. Akhirnya diisi makan saat pulang saja itu sudah ngirit berapa ratus ribu. Sementara adat ngaji kita itu kan parah tuh, teko deg ya ini mangan. Wae mulai sik mangan men. Apa-apaan. Sudah ngirit ekonomi, ngirit waktu. Coba kalau panitia fokus noto piring itu berapa waktu yang dibutuhkan? Padahal dengan waktu yang dibutuhkan noto piring itu pula ada waktu yang dia tidak mendengarkan ngaji. Efeknya kan dia tidak dengarkan. Lalu gunanya apa? Ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Acara makan itu tetap mengganggu istimak kan? Kita ini anggap sepele saja. Dikira orang kayak saya itu derengki mboten. Itu punya efek nanti jamaah tidak istimak. Coba misalnya ngaji di sini ada acara makan saja. Berapa puluh anak yang dipersiapkan tidak usah ngaji. Gue noto-noto piring. Kalau ngajian, anggap ini dungo langsung blutang. Kapan oleh amin secara khusyuk? Kalau ini dungo, wah rame, gelontak. Menganggap dari dungo acara mah. Coba zaman pikir, itu punya efek. Punya efek dari tidak fastami'u. Tetap beti. Asal gini kalau keluar tetap mikir. Kalau anggar bar ngaji, sekolah mangan kita biasa. Kan pusing susu sing duma. Sekolah tenanan Gus Bak dari biasa. Susu panitia aja lemes. Akhirnya gue formalitas. Mau Gus nak ngersandar ya. Anak ini semua dengan panitia nyiap wah. Iya remanane iki mata nobong. Mata nobong kan. Buatan saya tidak ngeritik, tapi ini harus dirubah. Itu buatan main-main.
Orang lain tidak harus sama dengan kita, tidak harus. Tapi kita yang ngaji saya harus bodoh. Nah orang buang. Karena saya ngomongin di depan Tuhan. Kulo sholati hajat, kulo itu nak dua ilmu saya pertanggungjaban di depan Allah. Saya pengagum berat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu satu hadis itu 2 rakaat. Satu hadis pinten? Saya juga gitu. Saya setiap punya mazhab yang berbeda dengan para kiai itu saya pertanggungjaban di depan Tuhan. Kulo sholati tenang. Sehingga saya yakin bahwa saya nanti ketemu Tuhan selamat. Soal resiko misalnya ada orang salah paham itu kan biasa. Orang arah susah, ini biasa banget. Ya, artinya ini biasa buang, buatan. Karena ini menyesatkan betul. Kalau nu ngerasa tenang. Ini kayak ini, dia itibar ini. Dia mulai ngaji niki kudu itibar. Betapa kemiskinan yang luhur, kemiskinan yang terhormat itu bisa ikut menopang perjalanan Islam. Ya, karena mulai dulu zaman Nabi Adam sampai kiamat itu sudah jadi sunnatullah bahwa kaum miskin itu kaum mayoritas. Paham ya? Jadi sunnatullah, nah kaum miskin kaum mayoritas. Kalau kaum miskin mayoritas ini menjadi beban negara, kayak apa? Negara ini akan terkuras. Tenaganya apa? Misalnya sampean dua wong sing seneng 100. Paling sing sugih 5. Sing sugih 5 nak salam template 1 jutaan atau 1,5 juta, 2,5 juta sampai 5 juta. Itu kalau yang miskin nggak menjadi beban negara. 5 juta kena gue tuku sound system, gue rekaman, gue tuku judul kitab. Karena sing 95 wong melarat mau ngaji tok ora usah ngeke imangan. Coba. Tapi nak sing 95 ngeke imangan, gue tuku kitab ora cukup kan karena uang 5 juta ini harus habis untuk konsum. Artinya apa? Kesadaran orang miskin tidak menuntut haknya. Ini sudah ikut menolong Islam. Paham ya? Kesadaran orang miskin tidak nuntut haknya ini. Itu sudah ikut nolong apa? Islam. Ya termasuk ini carane. Nggawa kurma dhewe loro. Nggawa gedang goreng dhewe. Enggak apa-apa. Jadi kan anak-anak pengajian nggawa gedang goreng sitok ambek aku 11. Ya ini ngomong melepuk ya mangan udang goreng damai. Tidak apa-apa. Kita harus memulai dari diri kita apa? Kita harus mengikuti jejak para sahabat. Jadi kayak apa susahnya zaman sahabat? Itu uang dari Sayyidina Utsman, Abu Bakar, Umar itu dialokasikan untuk perlengkapan perang. Karena yang miskin ini menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan itu menjadi perang bersejarah. Itu perang Tabuk. Itu kayak apa? Kalau kita bisa melakukan itu, nama kayak apa? Padahal sekarang kondisinya ada perang, lebih gampang kan? Lebih apa? Lebih gampang. Lu kalau ingin nanti melarat, kalau lu ngerasa tenan, zaman kulo niku duwe kakak wakil bupati. Niku ngrumat santri sarang memiliki sekitar 15-10. Niku kan nak kulo dadi wangsul kan nyilah mobil. Tak itu, nyilah mobil lu bensinnya 300.000. Bayari supir 200.000, 500.000 tak akali. Nah niat apa harus nyilai mobil kayak duit 500.000 wae. Kira-kira nggo mobil entek piro? Lah maksud tempi. 500.000 tak gue mangkani santriku cukup setengah tahun. Aku numpak mobil mau enakku awakku tok. Artinya sebetulnya bisa ulama ijtihad sedikit saja. Akhirnya ya sering begitu. Duit 500.000 yang andikan saya nuruti nafsu gue nyewa mobil karena saya sedikit tirakat saja gelem mobil. Nggih, sedikit tirakat saja gelem ngebis. Itu bisa dipakai santri. Itu contoh kecil, betapa mudahnya kita saat mau sedikit saja tirakat. Yang nak kiri tirakat kan, ya mbak, aku ranya di sop-sop boleh dulu. Dan aku tersinggung urusanmu. Harus dilatih. To'amul wahid, yakin apa? Bisa, di ilmoni itu bisa. Tapi kalau kita sendiri sudah tidak mau begitu, ya memang tidak haram, tapi harus dilatih. Orang miskin juga jangan jadi beban apa? Negara. Sama rausa terus beban BLT, rausa ini yang kaitan yang ngaji kita saja. Orang gue malah ngeritik BLT, malah ngeritik SBC, apa hubungannya? Orang hubungan ini urusan cerita. Saya tuh ngalami ini, guru saya juga ngalami ini, bapak saya juga ngalami ini. Beliau-beliau sebenarnya ngeluh dengan tradisi yang salah ini. Karena mereka tahu potensi andekan tidak dipergunakan untuk konsum. Kalau nyuwun lah yang ngaji kalau ingin sedekah itu di rumah saja. Lagi pula menurut hadis sedekah terbaik adalah pada keluarga dekat atau tetangga apa? Pengajian atau enggak ada kabeh. Mesti untuk kau itu kecamatan.
Nggih mboten. Sing teko beda napa? Beda. Mun kula waca ge sing gen kula, ora usah ditulis mengke di fotokopi mon. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah Abu Bakrin bikul limali. Wa huwa arba'atu alafi dirham. Ini boten nonton kitab jenengan. Fata'alahu Rasul hal abqaita li ahlika syai'an. Faqala abqaitu lahum Allah wa rasulah. Wajah Umar bin Simali. Wajah Abdurrahman bin Auf bimi ati ukiyatin. Wajah Al-Abbas wa Talhah bimalin kasirin. Wa tasaddaqa Asim bin Adi bisab'ina wasakon. Dan ini sing terakhir. Wa arsalatin nisa bikulli ma yaqdirna alaihinna min khuliyihinna. Wong itu do nyumbangno gelange mase ning Kanjeng Nabi. Artinya gini, sumbangan itu melimpah sekali. Wong wedok do nyumbang emas. Sayyidina Utsman 300 on. Abu Bakar separuh hartanya. Lu sumbangan melimpah begini itu tidak mengganggu, tidak mengusik orang-orang miskin punya rumus itu dipakai makan. Akhirnya uang-uang yang melimpah ini fokus ke perlengkapan perang. Jajal ke ngiyai nak wani ngono, duwe beras 3 ton. Sing ngaji ora usah mangan. Mergo kowe dicita-cita mbok bodol, mbok tuku kitab, ora kukut lho sampean. Kira-kira dagem piye buah, lha kok kukut ta? Takok balawa, mesti takok balawa. Tak jamin lho. Karena sudah begitu kental teori mereka kalau kiai di acara disumbang beras yang akeh mergo ngekek mangan wong akeh. Enggak pernah ada berpikir beras akeh kitab ora ono. Padahal wong diceluk kiai mergo ngaji. Ngaji iku butuh kitab. Tapi ra di kitab piye. Akhire kiai ra iso dalil badhet dong ora duwe apa kitab. Lu coba. Lu ini dalil lho, ini fakta lho. 300 onta. Sayyidina Abu Bakar memberikan semua hartanya. Abdurrahman bin Auf memberikan harta banyak. Tapi tidak merubah keputusan Nabi bahwa yang miskin melatih diri mencukupkan diri. Karena uang-uang yang melimpah ini untuk perlengkapan perang Izzatil Islam apa? Wan muslim. Itu kayak apa? Kalau kita bisa begitu maslahatnya kayak apa? Kita sampean pikir misalnya masjid ya gampang. Kalau uang di kotak masjid itu tidak dipakai makan. Itu nak terima gue noto jeding, noto mikrofon, speaker tuh luah-luah. Tapi nak acara masjid ya jika makan, tetap kurang. Sementara peralatan masjid tidak ujung cukup. Paham? Ini harus jadi pelajaran. Sampai tidak harus orang lain menerima kita, enggak. Tapi sampai semenjak ngaji ini tahu betul bahwa ini ajaran Nabi. Dan yang dipraktekkan para sahabat. Makanya ketika Nabi, andai kan kamu bersedekah Uhud emas. Mbok kena kabeh ning Islam, iki jare kanjeng ora banding ambek mute sahabat. Karena satu mut dari seorang sahabat wis cukup nglawan wong kafir. Sementara ke didik 1 juta paling dakwah keliling. Imbang semen 50 sak ning masjid. Iku mau ditulis aku budi ning ngarep niku. Artinya kan dia ada apa-apanya kan dibanding satu mut sahabat yang kemudian menjadi cikal bakal Izzatil Islam napa? Wan muslim.